application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tanda kutip berantemnya para pembantu presiden. Siapa itu? Misalnya antara Menteri Pariwisata dengan Gubernur Jawa Barat, ya, antara Menteri Dikdasmen dengan Gubernur Jawa Barat juga, ya. Kemudian antara Wakil Menteri Agama, kalau saya nggak salah nanti kita lihat ya, dengan TNI Polri yang menertibkan preman-preman, LSM yang memaksa minta THR. Ini lucu ya, baru kali ini saya lihat kayak nggak kompak gitu. Tapi, ada tapinya. Kalau minggu lalu, dunia financial di Indonesia ya, heboh karena IHSG jatuh katanya ya, sekitar 6-7%, heboh. Wah, Prabowo gagal. Kemarin IHSG melejit, melebihi ya IHSG sebelum jatuh. Nanti kita lihat ya. Padahal pembantu-pembantu presiden nih, tanda kutip, lagi berantem. Kan lucu ya? Ini dia lah. Welcome. Oke. Seperti biasa, ada yang menumpang lewat dulu ya. Oke, ini aja cepet-cepet deh nih ya. Nah, kemarin kan saya bahas mengenai ijazahnya Jokowi ya, yang sudah 3 kali diverifikasi oleh pihak UGM. Bahkan terakhir rektornya UGM sendiri berbicara, kemudian videonya viral ya, yang menyatakan bahwa benar Jokowi adalah lulusan UGM. Tapi dasar para ternak banteng mencret ya, tetap ngontot. Contohnya di komen-komen video saya, tunjukin aja ijazahnya kalau asli. Wah, sombong banget. Sekarang misalnya kalau saya nuduh dia, ijazah lu palsu. Dan saya tuduh semua ternak banteng mencret ijazahnya palsu. Kemudian saya berargumentasi, tunjukin coba ijazah lu asli. Kan lucu saya. Lucu. Terus ngapain orang-orang yang saya tuduh ijazahnya palsu harus berbondong-bondong nunjukin bahwa ijazahnya asli? Lah, dia yang nuduh ijazah itu palsu, ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk mempermalukan Jokowi. Jangan berwacana di media sosial. Kalau tahu memangnya itu palsu dan punya bukti, ajukan ke pengadilan. Lagian Anda mau cari-cari ijazah Jokowi itu palsu, apa sih gunanya? Untuk mempermalukan Jokowi, ya kan? Sekarang saya mau tanya, Ibu Mega lulusan sarjana nggak? Ya enggak kan? Ya kenapa repot gitu? Kalaupun ijazah Jokowi palsu ya, itu yang salah partai-partai yang mendukung dia jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI, jadi presiden, yaitu PDI Perjuangan dan juga KPU yang nggak mereksa. Kenapa Jokowi terus yang diuber? Lah, saya ngomong gini dibilang saya ternak Mulyono. Bebek dungu itu dasar pada ya. Capek deh, tapi saya seneng gitu ya, ketemu komentar-komentar. Kok kagak berani tunjukin ini? Ngapain Jokowi nunjukin ijazahnya lagi? Lagian dia juga sudah bukan presiden. Ngapain dia harus membela diri? Nggak penting. Makanya pertanyaannya, kalau palsu pun kenapa lu? Astaga, capek. Nah udah nih, ini kita lihat nih ya. Nah, ini ada cuitan dari Erwi. Dia bilang apa? Emang harusnya dicuekin aja. Ya udahlah, mulai sekarang kita cuekin aja tuh ya. Dia bilang ya, orang-orang yang masing bertahan dengan isu ijazah palsu hanya butuh narasi untuk terus mengikat loyalitas follower mereka. Nothing else. Nah, di bawah itu ada cuitan dari
blackmail. Nah, dia bilang gini, percaya omongan gue, katanya. Keledai-keledai bebal yang selama ini teriak ijazah Jokowi palsu, ya. Nah, apa namanya? Dia tidak merasa menebar hoax. Nah, di situ padahal ada foto Dekan Fakultas Kehutanan UGM, siapa itu ya? Sigit Sunarta, menyesalkan informasi yang beredar selama ini. Itu hoax gitu ya. Ada ahli forensik, siapa namanya, Rismon. Coba bantah. Aduh, ketawa saya. Padahal di klarifikasi kedua UGM bilang, font Times New Roman itu di tahun 80-an sudah ada. Padahal Rismon bilang, belum ada. Lah, skripsi saya aja di tahun 80-an cetaknya pakai font Times New Roman. Udah. Ya, kalau bebek dungu kan nggak tahu ya. Nah, ini ada lagi cuitan dari Ulil Absar Abdallah. Dia bilang, video ini penting. Nah, tapi panjang lah, saya nggak usah tayangin ya. Terutama bagi mereka yang masih meragukan keabsahan ijazah Pak Jokowi. Jadi di video itu ada Profesor Ahmad Sumitro yang merupakan dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing utama Pak Jokowi. Dan juga ada Pak Kasmujono yang adalah dosen pembimbing skripsi harian. Yang ada di video ini yang bilang, iya itu mahasiswa saya. Terus masih ngotot. Memang dungu itu ya, para ternak banteng mencret. Nah, ini kita lihat nih, mahasiswa yang demo. Wah, demo buat siapa? Kita lihat nih, mobil polisi dirusak dan dicoret-coret. Tolak RUU TNI. Ini kan lucu ya. Polisi sama TNI itu beda. Ini mahasiswa pinter apa dungu sih? Masa mobil polisi dirusak dan dicoret? Kan nggak ada hubungannya sama RUU TNI yang sekarang sudah jadi undang-undang ya. Aduh, payah nih Mahasewa. Nah, kemudian inilah Mahasewa menyampaikan pendapat ya. Dia hajar itu pakai bom molotov itu. Polisi mah bertahan aja pakai tameng gitu ya. Kasihan polisi udah puasa digituin lagi, kata Alex ya. Kemudian Sari Hendrik bilang, sadarlah mahasiswa, kalian cuma dijadikan pion untuk konten propaganda menjatuhkan bangsa sendiri. Nah, di bawah itu yang hitam itu, hurufnya kecil-kecil, adalah, tapi nggak usah saya tayangkan, itu ada berita dari media asing gitu ya, yang juga meminta di media sosial supaya tag kepada influencer asing, jurnalis asing ya, supaya dunia tahu ya, astaga, bahwa aduh. Nah, kita lihat nih ya, cepet aja nih ya, bahwa apa itu ya, bahwa ada protes dari para mahasiswa ya. Kita lihat tuh, karena RUU TNI, padahal dia nggak ngerti apa tuh RUU TNI. Kemudian ini cepat aja nih ya, dia minta juga supaya itu tadi jurnalis internasional mendukung solidaritas ini ya, karena Tempo katanya dikirimin kepala babi. Waduh, ini provokasi dari media asing ya. Oke deh. Nah, ini juga lucu ya. Ini cuitan dari Alex, saya cuman baca lo ya. Memang bangsat, pendemo jurnalis pun dipukul. Iya, jurnalis dipukul sama pendemo. Mestinya, aduh, pendemo itu perlu dong jurnalis supaya memberitakan apa yang dia demokan. Jurnalis dipukul sama mereka. Nah, kalau mereka, maksudnya Mahasewa ini dipukuli ya, teriak-teriak polisi jahat, pembungkaman, merusak demokrasi dan sebagainya. Tapi kalau dia mukulin jurnalis, santai-santai aja tuh. Nah, ini beritanya. Dipukuli masa demo undang-undang TNI di Bandung, jurnalis Kompas.com lapor polisi. Ya lapor aja, bagus, biar ditangkap ya. Nah, kemudian B. Prasetya mencuit, adik-adik mahasiswa tersayang, kalian menuntut TNI ditarik dari Papua. Oke lah, TNI ditarik. Tapi, kalian mau gantiin melawan KKB teroris yang sangat kejam? Yang di Papua itu, ya kan? Demonya undang-undang TNI, tapi tuntutannya tarik TNI dari Papua. Kalian termakan hasutan buzzer provokator, adikku. Awas kepentingan asing, ya. Awas, ya. Masa demonya narik militer dari tanah Papua? Nah, terus
para pemberontak siapa yang hadapi? Lo. Astaga. Nah, Putri Cebong bilang, aku akan salut pada mahasiswa jika mengepung DPR untuk menekan segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Nah, itu yang perlu. Kalau lu nggak berani demo DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset, jangan-jangan dicurigai lu selama ini didanai oleh para koruptor. Kalau lu tidak didanai sama koruptor, lu demo dong. Sahkan undang-undang perampasan aset. Nggak berani sampai sekarang. Ya karena nggak tahu ya, mungkin kepentingannya dari koruptor itu yang mungkin yang, mohon maaf nih ya, kan banyak anggapan seperti itu yang dibela. Astaga. Nah, aduh, kasihannya Hana Bank ya, itu kan bank swasta yang ada hubungan sama undang-undang TNI. Di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago, Kota Bandung dibakar sekelompok orang saat unjuk rasa penolakan pengesahan undang-undang TNI. Percaya gue deh, demo ini bukan demo biasa. Ada koalisi gelap yang ingin Indonesia chaos. Iya, ditunggangi dia. Nah, oleh karena itu, TK Rock mencuit bagus nih, kembalikan mahasiswa ke kampus. Ini kan ada demo tandingan ternyata dari masyarakat ya. Nah, oleh karena itu, ayo realisasikan demo balik di seluruh kota Indonesia ya. Pasang spanduk yang banyak, lawan mafia yang memanfaatkan mahasiswa dan memaksanya ikut demo demi mereka jadi mahasiswa. Wah. Nah, oleh karena itu Black Melo juga mencuit, kembalikan mahasiswa ke bangku TK. Wih, rakyat percaya TNI, dukung RUU TNI. Iya, kan sudah dibahas berkali-kali, nggak ada yang aneh di undang-undang TNI yang sudah direvisi. Aduh, nih kita lihat nih dari cuitan Vicky Yosi. Dia mengutip pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan besar adalah cawapres yang dulu didukungnya. Apa Pak Mahfud bilang? Tidak ada indikasinya kembali ke dui fungsi TNI dari RUU TNI yang sudah disahkan. Jadi buat apa di demo? Lu dengerin dong cawapres lu yang dulu lu dukung itu ya. Justru ini untuk penguatan posisi TNI ya. Nah, jadi para pendemo goblok, katanya dungu gitu ya, ngapain pakai alasan tolak RUU TNI dengan melakukan demo anarkis, ya? Nah, kemudian B. Prasetya nanya nih, dia bilang ke adik-adik mahasiswa, apakah sudah menelaah pasal per pasal undang-undang TNI? Apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham menyeluruh? Jangan main asal demo, tapi nggak ngerti isi undang-undangnya. Lah kan sudah diterangin oleh Pak Hasan Nasbi di konten saya sebelumnya ya. Malah Hasan Nasbi nanya ke wartawan, ayo coba sebutkan pasal yang menurut Anda itu nggak benar. Nggak bisa tuh wartawannya. Mahasiswa juga saya rasa nggak tahu, ya kan? Nah, jadi di sini mereka, maksudnya mahasiswa, hanya termakan hasutan buzzer provokator, ya. Masyarakat tidak tertarik ikut demo seperti waktu 98, sebab tahu bahwa undang-undang TNI tidak menghidupkan lagi dui fungsi ABRI di zaman Orba. Seperti kata Pak Mahfud juga kan. Lu dengerin Pak Mahfud deh, jangan dengerin saya, dengerin Pak Mahfud aja ya. Nah, di sini ya, demo tolak undang-undang TNI di Malang, ricu, petasan dan molotov dilempar ke gedung DPR. Ini apa-apaan demo tapi merusak, anarkis. Tapi ketika mereka ditangkap, dipukuli, dia bilang ini pembungkaman demokrasi. Astaga, mahasewa ya. Jadi masyarakat mengecam keras demo mahasiswa yang anarkis, merusak dan membakar, merusak fasilitas umum. Ya, dia juga tanya, mengapa kepolisian lemah sekali? Harusnya perusuh-perusuh itu ditindak tegas. Saya ada nonton sebuah video ya di India, kalau ada demo yang tidak berlandaskan fakta atau hukum, digebukin. Ya, nggak ada tuh cerita habis digebukin sama polisi dia bilang, wah polisi ini keras, kok polisi ini melanggar HAM. Nggak ada, digebukin, bubar itu. Nah, mestinya begitu polisi Indonesia. Jangan takut dibilang melanggar HAM. Ya, selama tidak membunuh ya. Ya, tapi kalau terpaksa terus terjadi kondisi penegak hukum ini terancam nyawanya, terus dalam membela diri ada jatuh korban jiwa dari pihak mahasiswa, ya jangan nyalahin polisi atau TNI dong, ya.
lalu sendiri anarkis. Nah, ini kan susah. Ini sengaja seakan-akan mau membenturkan gitu ya, supaya ada kesempatan gitu ya dari pihak asing yang menunggangi mahasiswa ini yang dicurigai gitu ya, supaya membuat situasi chaos. Tapi percayalah, enggak kena kali ini ya. Jadi Alex bilang, nggak bisa gue bayangkan NKRI tanpa TNI. Punya otak nggak tuh Mahasewa bilang bubarkan TNI? Karena di dalam demonya bilang bubarkan TNI. Nah, lu kalau bubarkan TNI ya, negara ini siapa yang jaga? Jadi punya otak nggak lu? Dungu, lu. Nah, jadi ini ada lagi nih video bagus ya, tapi nggak usah lah saya putar ya. Ada mahasiswa di Malang ya, justru dia bersih-bersih bekas demo kemarin-kemarin tuh ya, yang berantakan. Jadi TKR 007 bilang, inilah perbedaan kaum mahasiswa terang dibandingkan Mahasewa gelap. Aduh, satu muncul saat malam hari saja, kayak maling, kayak penjahat dan pencuri dengan wajah tertutup buat bikin rusuh. Nah, satunya lagi, mahasiswa terang ini muncul saat terang bawa damai ke masyarakat, yaitu bersihin puing-puing dan segala macam. Jadi dia tanya, kalian lebih suka yang mana? Ya lebih suka mahasiswa terang dong, ya. Nah, kan kita masuk nih pembantu-pembantu presiden yang tanda kutip berantem. Nah, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kan baru-baru ini dengan tegas merobohkan beberapa kawasan wisata lah di Puncak, ya. Nanti kita lihat ya detailnya kayak apa. Tapi ada Menteri Pariwisata, ya, yang seperti meradang gitu ya, karena ada tempat wisata yang dibongkar. Nah, kita lihat nih berita Kompas ya, tanggapan para menteri soal sikap Deddy Mulyadi larang studi tur dan bongkar tempat wisata. Karena Deddy Mulyadi juga melarang studi tur. Karena studi tur khususnya di daerah Jawa Barat ada aduan bahwa orang tua yang nggak mampu membiayai anaknya untuk studi tur tentu merintih dong. Waduh, saya nggak punya uang Pak untuk biaya anak saya jalan-jalan studi tur gitu. Maka dilarang oleh Deddy Mulyadi ya. Nah, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen bilang studi tur tak dilarang. Nah, ini kan konflik dong. Gubernur Jawa Barat melarang, Mendikdasmen bilang studi tur tidak dilarang. Dia minta sekolah perhatikan 3 hal ini. Astaga, ini kan kasat mata ya berantemnya gitu ya. Mendikdasmen ini menurut Kompas bolehkan studi tur. Deddy Mulyadi bilang tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua yang nggak mampu bayarin studi turnya. Lah iyalah, zaman lagi susah, pakai studi tur segala, kira-kira begitu maksudnya. Ya saya lebih setuju sama Deddy Mulyadi dong, kecuali Mendikdasmen mau bayarin itu studi tur, ya kan? Nah, ini dia nih Menteri Pariwisata, dia bilang pembongkaran sepihak seperti yang Deddy Mulyadi lakukan ya terhadap sejumlah tempat wisata di Puncak itu ya, dikatakan buruk bagi iklim investasi. Seakan-akan orang sudah investasi buat tempat wisata terus dibongkar jadi buruk. Ya kalau orang nggak ngerti duduk persoalannya, mungkin yang disebut oleh Menteri Pariwisata ini sepertinya benar. Tapi mesti lihat dulu dong, kenapa dibongkar sama Deddy Mulyadi? Nah, kemudian Menteri Pariwisata juga bilang, dia menilai pembongkaran tempat wisata tidak boleh sepihak. Saya curiga dia nggak ngerti duduk persoalannya. Mohon maaf ya Bu ya. Nah, kita lihat nih ya. Kata Kompas ya, terkait pembongkaran ini mengutip kata menteri ini ya, pembongkaran tempat wisata di Bogor ini ya, daerah Puncak maksudnya ya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengingatkan, pembongkaran dan penyegelan sebaiknya tidak dilakukan sepihak. Terlebih ketika tempat wisata sudah terlanjur mengantongi legalitas. Nanti kita lihat legalitasnya apa nih ya. Menurut pandangan kami, menurut pandangannya Menteri Pariwisata ya, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih
jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Nah, kita lihat sahnya sampai mana, ya. Widianti menilai pembongkaran tempat wisata yang sudah mengantongi izin bisa mengganggu iklim investasi. Kasian deh. Aduh, dia nggak ngerti duduk persoalannya kenapa dibongkar. Seakan-akan dia bilang ini sudah punya izin kenapa dibongkar gitu ya. Waduh, jadi dia prihatin. Nah, kita lihat nih faktanya. Dedi bilang Hibix, ya bacanya Hibix ya. Saya juga nggak ngerti bacanya gimana ya. Hibix singkatan apa nih ya? Hibix Fantasy ya. Memang sudah dapat izin mengelola lahan sekitar 4.800 meter persegi. Benar. Namun, area rekreasi itu mencaplok sampai 15.000 meter persegi. Izinnya cuma 4.800 meter persegi. Dikerjakan 15.000. Sudah nambah sekitar 11.000 kata dia. Ya ini melanggar lah. Melanggar. Izinnya cuma 4.800. Mestinya ya Menteri Pariwisata berkoordinasi dong dengan Dedi Mulyadi. Pak, kenapa dibongkar? Jangan memberikan pernyataan bahwa sudah legal kok, kenapa dibongkar? Kan gitu. Kan nggak bagus gitu. Coba Pak Prabowo dilihat lagi nih, siapa yang salah? Saya bilang Dedi Mulyadi yang benar sih. Nah, ini lagi nih. Sebelumnya sudah saya bahaskan, TNI Polri tegaskan menjelang Lebaran banyak ormas-ormas preman-preman gitu ya, minta THR ke perusahaan-perusahaan, bahkan ke pabrik-pabrik, kalau nggak dikasih disegel gitu ya. Nah, makanya kan ada beberapa preman LSM yang tokoh-tokohnya ditangkap kan, ada di konten saya sebelumnya. Tapi ini Wakil Menteri Agama bilang apa? Ormas minta THR adalah budaya Lebaran di Indonesia. Astaga. Astaga. Nah ini beritanya nih. Wakil Menteri Agama tak persoalkan katanya. Ormas minta THR. Astaga. Baru tahu saya. Itu budaya Lebaran sejak dulu katanya. Jadi ini kan konflik lagi antara Wakil Menteri Agama dengan aparat penegak hukum. Astaga. Jadi ormas-ormas dan preman-preman seneng nih sama Wakil Menteri Agama. Karena statementnya dia tidak mempersoalkan ormas itu minta THR. Aduh, piye Thomas? Nah ini dia. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i tak mempersoalkan jika ormas meminta THR kepada para pengusaha lantaran dianggap sebagai budaya berlebaran di Indonesia sejak dahulu kala. Saya sih berpendapat gini ya, kalau ormas atau preman itu mintanya sopan dan kalaupun ditolak dia tidak marah, oke deh. Itu sama aja kita sebut saja memberikan sumbangan dengan sukarela lah kita sebut. Tapi kalau dipaksa, kalau nggak ngasih, disegel, ya salah dong. Nah, bilang lagi di sini, saya rasa itu budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, tidak perlu dipersoalkan. Aduh, bingung gua. Syafi'i berkelakar, terkadang ormas-ormas tersebut mendapatkan THR, terkadang juga tidak mendapatkannya. Tapi dia nggak tahu kalau nggak dapat, disegel orang punya gudang, orang punya pabrik. Masih bilang itu budaya Lebaran. Astaga. Duh. Kacau. Nah, ini yang saya bilang media kompor. Inilah.com. Dia bikin berita soal rupiah yang terus melemah ya. Dia bilang terus melemah, analis khawatir, analisnya siapalah, nggak penting ya. Rupiah bisa tembus 20.000 per dolar Amerika Serikat. Saya kasih tahu ya, saya sudah pernah bilang kan saya trading ini juga lah ya, mata uang asing, trading forex ya. Tidak ada satu orang pun yang selama ini saya tahu bisa memprediksi mata uang itu bisa kemana. Kalau dia bisa prediksi, maka dia kalau trading forex menang terus dia. Ya mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau memastikan tuh nggak bisa. Jangankan rupiah, yen saja melemah kok. Lo kenapa lu bikin berita yang manas-manasin orang, yang bikin orang jadi khawatir? Ada juga satu lagi berita dari inilah.com, malah seakan-akan mengutip pendapat siapa gitu, meminta gubernur BI gara-gara rupiah anjlok, melemah untuk mengundurkan diri. Aneh-aneh aja ini kompor ya. Aduh.
Nah, ini oleh karena itu Vicky Yosi bilang, kemarin ribut bikin hoax soal Ibu Sri Mulyani mau mundur, mau turun. Sehingga katanya gara-gara itu IHSG turun. Katanya ya. Sekarang ribut soal teror kepala babi sama demo RUU TNI. Tapi dilihat-lihat yang ribut gerombolan itu aja. Yaitu Badrun dan Kadrun. Nah di bawahnya itu ada video lah sebenarnya ya. Gelak tawa dan canda Prabowo ke menteri saat bahas saham turun. Karena menurut Prabowo yang paling penting adalah pangan. Malah sebenarnya kalau saham turun, sudah pernah saya bahas juga, itulah kesempatan Anda kalau Anda trading saham, beli. Karena Anda bisa beli saham-saham dari perusahaan yang bagus dengan harga diskon. Tapi dibikin heboh gitu ya, astaga. Padahal di negara-negara lain juga turun. Sebentar saya kasih lihat beritanya. Nah ini dia nih. Dante bilang negara lain lebih parah. Sedang di Indonesia baik-baik saja. Tapi ditabuh bak Indonesia besok mau bubar atau hancur. Demen amat ya Indonesia hancur. Ada videonya sebenarnya. Tapi singkatnya aja ya. Di Amerika Serikat PHK itu naik sampai 245%. Lebih parah. Ya. Jadi PHK itu bukan terjadi di Indonesia aja, terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara maju. Ya, Anda pikir cuma di Indonesia aja terjadi PHK, terus itu dibesar-besarkan. Mana Pak Prabowo? PHK nih gini-gini, astaga. Aduh, bebek bungu nih. Ya, PHK di luar negeri rame, ya kan? Tapi ya, enggak perlu digembar-gemborkan ini kesalahan pemerintah. Ini sudah resesi dunia, ya. Astaga, capek deh, ya. Nah, ini nih ada berita sebelumnya kan minggu lalu, ya, Selasa ya, iya Selasa. Itu indeks harga sabungan anjlok katanya karena ada pengumuman pengurus Danantara. Padahal pengurus Danantara waktu minggu lalu belum diumumkan secara komplit. Orang menduga-duga. Jangan-jangan dia nih, dia nih koruptor nih. Ada saya ditanya sama teman saya, Pak kok koruptor itu dijadiin ini pengurus? Padahal kita lihat nggak ada namanya sekarang. Ya kan? Nah, oleh karena itu waktu itu Pak Erlangga Hartarto bilang kita lihat nanti perkembangannya ya. Nah, sebentar nih. Nah, kemudian Rabu ini kemarin nih Istana buka-bukaan biang kerok indeks harga saham gabungan rontok. Kan orang bilang gara-gara Ibu Sri Mulyani mau mundur, gara-gara Danantara nih, ya kan? Gara-gara RUU TNI ini, ya kan? Padahal nih ini yang benar nih. Jadi IHSG itu bisa menguat, bisa melemah, ya. Memang minggu lalu tadi saya bilang di hari Selasa itu anjlok sekitar 6%. Bahkan perdagangannya sempat dihentikan kan. Nah, di sini kantor komunikasi kepresidenan yaitu Dedek Uki Prayudi mengatakan bahwa biang keroknya karena rendahnya kepercayaan kepada pemerintah Prabowo. Ini kan para haters gitu ya. Pokoknya usaha terus ya. Jadi yang sebenarnya ya kejatuhan indeks harga saham gabungan itu bukan sesuatu yang menghebohkan. Tadi saya sudah bilang ya, di Amerika sendiri pun anjlok. Ya. Nah, Uki ini bilang dan dia benar lah kalau saya lihat ini ya. Dia menepis anggapan bahwa adanya arus modal yang keluar, arus modal asing terutama ya. Itu karena investor nggak percaya lagi sama Pak Prabowo. Bukan. Karena dunia ini sekarang lagi nubruk emas. Saya tahu karena kan saya sudah bilang saya trading forex, saya trading emas. Itu negara Tiongkok gitu ya, borong emas bertonton. Ditambah juga dengan perang dagang antara Amerika dengan Kanada, Meksiko dan juga Tiongkok. Ya. Ada efek de-dolarisasi. Orang lebih memikirkan megang emas daripada dolar misalnya. Ya jadi orang buru-buru mencairkan dia beli emas di luar gitu ya. Kenapa pusing? Ya. Jadi menurut Uki bener ini pasar menurutnya mencari aset yang lebih aman di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia. Ya beli emas lah. Ya.
Apa itu? Ya emas, kata Uki ya. Jadi tren pasar yang sekarang terjadi membuat instrumen saham kurang diminati. Mereka lebih memilih beli emas yang katanya aman. Kan dari dulu nenek moyang kita juga bilangnya investasi emas. Malah nenek moyang kita nggak ngerti itu namanya saham. Sampai sekarang masih itu namanya emas tuh jadi masih primadona ya. Nah, seperti sudah saya bahas juga ya, indeks saham di Wall Street juga anjlok dalam sebulan terakhir. Jadi kenapa harus heboh ya indeks harga saham gabungan jeblok ya? Nah, kemudian ini ada analisa mengapa IHSG terbang nih kemarin ya. Efek Danantara lah, iya, karena ini diumumkan ya, Dewan Penasehatnya kebanyakan orang asing. Ya rata-rata orang asing itu, cuma ada satu tuh orang Indonesia ya. Jadi katanya kemungkinan orang jadi percaya nih. Jadi IHSG naik lagi katanya. Nah ini kita lihat nih. Aduh lucu deh ini Indonesia ya. Ini kemarin nih ya penutupan ya. Indeks harga saham gabungan kemarin ditutup di 6.472,36 sen. Kira-kira 1 poin lebih tinggi dari minggu lalu hari Senin sebelum dia jatuh hari Selasa. Artinya, faktanya kemarin indeks harga saham itu sudah melejit, kembali pulih. Pulih ke titik malah 1 poin lebih tinggi sebelum dia jatuh hari Selasa minggu lalu. Terus Anda mau goreng lagi IHSG? Astaga. Pinter dikit coy, jangan dungu ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.